Saya percaya 2025 adalah tahun yang diberkati Tuhan. Siapa yang percaya tahun 2025 penuh kemenangan, angkat tanganmu. Tahan. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat ini. Hamba berdoa, terimalah kemenangan demi kemenangan. Karena Tuhan ada di hidupmu. Tuhan yang melewatkan 2024. Tuhan yang memasukkan 2025. Terima kasih Tuhan, yang percaya dalam nama Yesus katakan, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tadi pagi kita belajar tentang kesembuhan itu nyata. Ya, saudara harus tonton, menurut saya saudara harus lihat, adakan waktu. Karena tadi pagi kita membahas paling dasar bahwa kesembuhan itu sungguh ada. Disertai dengan kesaksian seorang anak muda perempuan 12 tahun yang lalu di Singapura, kankernya sebesar ini, ya besar di perutnya dan harusnya pecah dan ada komplikasi. Kalau hidup pun harusnya idiot, tapi dengan kesaksian tadi dia sekarang menjadi orang yang terpandang, ya di Jakarta menjadi desainer, menjadi seorang yang berguna. Karena Yesus itu kalau menyembuhkan tuntas, saudara. Dia enggak setengah-setengah. Bahkan waktu saya mulai bisa berjalan, dari kelumpuhan saya tanya, Tuhan, terus kalau aku bisa berjalan, terus siapa Tuhan? Sudah kadang dipecati banyak perusahaan. Saudara, tapi Tuhan itu ajaib, ya. Tuhan pulihkan semuanya, pelan-pelan, tapi pasti, ya. Tahun-tahun depan ini saya full, ya, karena banyak mulai masuk TV lagi, mulai undangan ke negara lagi, dan Tuhan itu kalau sudah mulai yang baik, Dia akan menyelesaikannya bagimu sampai sempurna. Filipi 1 ayat 6 mengatakan, aku yang memulai yang baik di antara kamu. Tuhan kalau sudah membuat engkau lewat 2024, untuk masuk 2025, tidak untuk dipermalukan. Dia sudah siapkan yang terbaik buat Anda di 2025, tapi harus percaya. Kesehatan dan kesembuhan itu bukan yang utama. Tetapi setujukah Anda dengan saya bahwa kesehatan dan kesembuhan adalah salah satu sarana terbaik untuk menikmati kemurahan Tuhan. Jadi waktu Tuhan kasih anak yang baik, kalau Anda sehat, Anda bisa menikmati anakmu. Waktu Tuhan kasih keuangan yang baik, Anda bisa menikmati keuangan karena Anda sehat. Dan kabar baiknya di dalam Tuhan itu enggak kebal penyakit, bisa sakit, tapi di dalam Tuhan ada kepastian, sembuh. Yang setuju katakan amin. Jadi tadi pagi kita bahas ini saudara harus sekali lagi, sebagai ahli gizi dan hamba Tuhan, saya akan mengajarkan khotbah ini dari sisi kesehatan, sisi alkitabiah, sehingga Anda diperlengkapi sempurna. Tadi pagi kita bahas yang kedokterannya tentang bahwa gula itu bisa jadi kolesterol. Gula kan enggak ada lemaknya, gula kan enggak ada gajinya katanya orang Jawa, enggak ada lemaknya. Tapi ternyata bukan daging yang menciptakan kolesterol, bukan telur yang menciptakan kolesterol. Kalau Anda makan telur 2 aja, 2 biji ya, jangan 2 kilo ya, 2 biji aja, tidak akan meningkatkan kolesterol. Saya punya teman, kalau makan kuning telur enggak mau. Kenapa? Takut kolesterol. Dia lihat kuning kolesterol itu kayak takut dosa gitu loh. Padahal kuning kolesterol itu vitaminnya banyak. Salah satunya mencegah kepikunan. Jadi kalau suamimu lupa ngasih gaji, belikan telur 1 kilo. Intinya apa? Kuning telur mengandung kolin, tapi ingat 2 saja. Ternyata tadi pagi kita belajar gula itu menciptakan kolesterol dan trigliserid. Tapi nanti Anda nonton, nah malam ini kita akan belajar kedokterannya dysbiosis. Tak ulangi ya, dysbiosis. Ayo kita ulang 3, 4, dysbiosis. Lagi ya, 3, 4. Dysbiosis itu satu kondisi yang bikin, pertama diabetes, kedua kolesterol, jantung, macam-macam ya. Jadi awalnya dari dysbiosis.
Ya, kita akan cegah yaitu dengan pola makan yang baik dan kenyataan. Kalau sudah telat Pak, ya tenang. Hari ini kita bahas Yesus penyembuhku. Mau tepuk tangan buat Yesus? Nah, next. Nah, kita akan belajar ini tentang siapa Tuhan kita. Setan nggak bisa melepas pangkatnya Tuhan sebagai Tuhan yang memasukkan ke surga. Setiap orang Kristen yang percaya sampai yang sudah puluhan tahun, percaya masuk surga. Tapi setan mau batalkan pangkatnya Tuhan yang ini. Yesus itu penyembuh, Yehova, Rafa. Dia tidak bisa membatalkan Anda ke surga, dia bisa membatalkan yang ini. Padahal Yesus punya pangkat, Tuhan itu penyembuh. Ayo kita akan belajar dulu supaya Anda tuh tahu. Kadang-kadang anak saya namanya Sean, itu waktu kecil lucu banget. Dia kan tahu kalau minta uang pada saya, dia taunya bapaknya kerja di pemerintahan atau di farmasi gitu ya. Terus suatu ketika dia pulang bawa bakpo gitu ya. Tak tanyain, Kian bakponya beli di mana? Dari papanya Andre. Papanya Andre? Saya pikir-pikir yang mana ya? Itu loh, papanya Andre, ini saya belum tahu. Ya udah, boleh ngicipi enggak? Papa belajar masak dong. Saya diem aja. Padahal saya ini chef. Saya dalam hati gembes, gitu ya. Terus dia pulang hari kedua, bakmi. Pak, tadi papanya Andre belajar masak mie. Aku dicipi. Enak taminya, enak mata icipi. Duh sungguhan masaknya Andre ini. Hari ketiga terus, saya diem aja, saya berusaha. Terus Pak minta duit, buat apa? Lomba masak. Oh iya, ya. Dia lomba masak, setelah lomba masak dibilang, ini jurinya ya. Nah, nanti jurinya ini bisa dibatalkan dengan 2 orang. 2 orang ini namanya Dewan Juri. Dan yang pertama namanya Pak Yohanes Sunardi. Langsung dia pucet. Kenapa? Dewan Jurinya saya. Dia main mata saya enggak lihat gitu. Saya enggak mau KKN. Anda tahu, dia lupa papanya juga chef. Begitu pula dengan Tuhan. Kau minta rumah, dikasih rumah. Kau minta pekerjaan, dikasih pekerjaan. Tapi ketika diabetes kau bilang, memang Tuhan bisa ngasih rumah. Tapi kalau diabetes sulit. Yang tersinggung katakan amin. Tuhan bisa semuanya. Tadi pagi kita nyanyi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Ingat ya, segala perkara, katakan segala. Rumah tangga, ekonomi, kesehatan. Pak, bisa enggak makan sayur sehat? Enggak bisa. Pak, bisa enggak olahraga sehat? Enggak bisa. Sia-sia orang menjaga kota kalau bukan Tuhan menjaga kota. Enggak percaya, minta bukti. Waktu COVID, ingat enggak? Maaf ya, ahli kesehatan pun meninggal. Ayo kita lihat yuk, kalau kesehatan dan kesembuhan itu hanya dari Tuhan. Ayatnya ya, next. Sesungguhnya aslinya temenane, kalau orang sudah bilang, sungguh-sungguh faktanya Tuhan akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Harus tahu dulu ya. Anda punya timba, ambil air hujan itu, timbanya punya muto, air hujannya dari siapa? Tuhan. Tak kasih contoh. Sikat gigi tidak menimbulkan gigi. Sikat gigi tidak menciptakan gigi. Pak, aku mau beli sikat gigi yang bagus Pak. Apa? Supaya gigiku tumbuh, nggak bisa. Giginya dari Tuhan. Jadi kau beli odol pasta gigi terbaik,
latihan sikat gigi yang sempurna hanya merawat gigi yang dari Tuhan. Usahamu kerja, sekolah, itu hanya memastikan, mengelola berkatnya dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Matematika pun tidak menghasilkan keuangan. Loh Pak, buat apa belajar sekolah Pak? Kalau gitu matematika aja, buat apa hitung-hitungan itu? Buat ngitung perpuluhan. Loh, enggak enak toh. Kalau sudah ngomong perpuluhan enggak enak. Biar enggak salah. 10% dari 100.000 berapa? Pak harus sekolah lagi nih mereka. Ngerti ya saudara? Jadi sebenarnya saudara buka pintu supaya toko rame, percuma. Banyak yang buka pintu sepi. Kalau Anda buka pintu rame bukan supaya rame. Buka pintu karena pasti rame hari ini. Karena pasti diberkati Tuhan hari ini. Dibuka tokonya. Tak ulangi ya, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Jadi ayat ini harus Anda pegang dulu. Jadi kalau ada ahli kesehatan bilang penyakitmu gak ada obatnya, Anda harus bilang ini, thank you dokter, terima kasih buat pelayanannya. Hormati mereka karena mereka itu dari Tuhan. Tapi jangan takut karena kesembuhanmu dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan tadi pagi kita belajar banyak. Satu bapak percaya Tuhan, seisi rumah sembuh. Anda harus tonton ini. Supaya Anda lihat, Pak yang sakit di rumah enggak peduli. Kalau ada satu orang ketemu Yesus, seisi rumah diselamatkan. Ada 3 yang akan kita pelajari. Tuhan itu menyembuhkan segala penyakit. Saya ulang lagi, Tuhan itu sanggup menyembuhkan segala penyakit. Jadi penyakit itu dibagi 2, gangguan jiwa dan gangguan tubuh. Gangguan jiwa itu gangguan di otak dan syaraf sehingga depresi, stres dan macam-macam. Kalau fisik dibagi 2, kronis dan akut, mendadak atau lama. Tiba-tiba meninggal itu akut. Gak sembuh-sembuh bertahun-tahun, itu namanya kronis. Tuhan itu sanggup menyembuhkan yang mana? Semua, katakan semua. Ayatnya ada Pak, ada. Tak kasih tahu ya, Tuhanmu itu hobinya gak gambar. Hobinya menyembuhkan orang. Yang mengerti katakan amin. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, satu provinsi itu, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil. Serta apa kita baca 3-4, serta melenyapkan segala penyakit. Melenyapkan apa? Segala penyakit. Dari panu, jerawat, rambut rontok, kalau Anda percaya Tuhan, Anda sanggup menyembuhkan. Yang mengerti katakan amin. Tadi kan Pak Petrus kesaksian, ngantuk-ngantuk bilang darahnya berhenti. Kenapa? Waktu itu jemaatnya minta berhenti, belum berhenti, beliau berhenti. Itu sebenarnya orangnya sama, tapi pengenalannya akan Tuhan beda. Dulu saya ngerti Tuhan hebat, tapi ya gitulah, tak pernah lihat Tuhan hebat. Tapi sekarang aku tidak mendengar dari orang lain, Tuhan menyembuhkan lumpuhku. Aku sudah kenal siapa Tuhanku. Kalau orang tanya, Pak Yos sekarang yang beda apa? Aku kedua, aku kenal siapa Tuhanku. Yang kedua, aku tahu hidup itu apa. Tadi sama Meta, Adi kita praktek. Kamu mau praktek, belajar seperti gembalmu, ayo hari ini praktek. Tadi hujan deras kan, saya bilang Tuhan dengan segala hormat saya minta habis ini berhenti sampai ibadah selesai. Setelah itu deras lagi. Kalau Anda lihat di depannya, berhenti total. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Bukan saya yang hebat, bukan Meta yang hebat, tapi Tuhan kita yang hebat. Nah, pengenalanmu akan Tuhan membuat kau pede. Dalam petik namanya iman.
Iman adalah pede. Kalau aku minta dikasih. Karena aku tahu siapa Bapakku itu. Kalau engkau tahu Tuhan itu siapa, engkau tidak ragu-ragu. Tadi saya guyon sama Adi, kita minta ke surga yang sulit itu loh. Berani, minta hujan berhenti loh, sungkan. Kayak anakku bilang gini, Papa, aku ini beli mobil 300 juta, gak sungkan. Terus lihat KFC, ayam goreng, harganya 21, lihat gini, Pak baunya enak, loh kamu mau tak? Sungkan aku Pak, 300 juta kamu enggak sungkan, 27.000 kamu sungkan. Yang tersinggung katakan amin. Masuk surga itu mahal, katanya Adi, kenapa mahalku? Dia harus mati. Kalau hujan dia hanya bersabda, dia batuk, badannya berhenti. Dia kalau ketemu badai dia, diam. Tapi kalau nebus dosamu, mahal. Dia harus mati dan dia mau. Ayo kita praktek sekarang. Berkata-kata bukan yang kelihatan, tapi yang ingin dilihat. Saya ulangi ya, anak saya pendek, ya 1 meter gak bisa tinggi-tinggi. Autis lagi. Gak bisa ngomong lagi, cuma manggil Pak. Saya gizi nasional. Saya sedih karena enggak ada pelajaran. Jus apa yang bikin orang ngomong ya? Saya tanya profesor, enggak ada. Saya bilang, waduh, ya pemalu aku. Mamiku bilang gini, Han, imanmu enggak kalah, mulutmu yang kalah. Diangkat anakku, anak ganteng ini ya, tinggi gini loh, pinter gini loh. Nanti 26 April dia wisuda. IP-nya 3,9. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Tinggi, nanti kalau Anda lihat di Instagram, tingginya sesaya. Udah ditawari main sinetron. Top, kenapa? Ada seorang oma, ada seorang ibu tua, mami saya, yang mulutnya tidak menentang imannya. Satu orang oma percaya, cucunya diselamatkan. Kalau Anda mengenal Tuhan Anda bangga. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Kalau kau tahu Tuhanmu siapa, engkau akan bangga. Mau tepuk tangan buat Tuhan kita? Oke, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tadi waktu Anda menyembah, waktu Gaby nyanyi kemudahan Tuhan, Tuhan bilang nanti kalau naik panggung jangan lupa, yang tangan kirinya sakit diangkat, suruh ngangkat. Siapa di sini ada yang 2, ibu yang tangannya sakit, 1 kiri 1 kanan. Ada yang mau? Satunya laki, satunya perempuan. Ibu 1, angkat tinggi. Dalam nama Yesus. Tinggi, dalam nama Yesus. Aku perintahkan kau, sembuh dalam nama Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya kasih kesempatan ya. Bapak itu, angkat Pak. Tanganmu angkat sebelah kiri. Angkat tinggi, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Kesembuhan jadi dalam nama Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Yang satu lagi, yang lututnya sakit. Ada 2 ibu, 1 laki, 1 anak muda. Siapa yang lututnya sakit? 1, 2, lakinya mana? Belakang 1. Oke, Tuhan aku berdoa, kalau Engkau yang perintahkan, akan terjadi. Malam ini ada kesembuhan, dalam nama Yesus, terjadi. Yang percaya katakan amin. Pak, ada contoh di Alkitab enggak? Kalau ada yang penyakit jiwa disembuhkan, bahkan bisa enggak Pak disantet? Disantet bisa enggak disembuhkan Tuhan? Saya pernah pergi ke Surabaya ke namanya BC Junction. Saya ini kan biasa masuk di TV, lalu kalau ada orangnya apa, Pak yo, saya harus bilang, oh iya gitu. Oh iya, iya. Pak Yohanes, oh iya gitu. Istriku tanya, siapa? Enggak tahu, lupa. Aku cuma sungkan, iya gitu.
Suatu ketika masuk di mall, ada yang bilang, Pak Yohanes, kamu masih di Atlas ya? Waktu itu ada saya manajer di satu usaha fitness. Ternyata nama saya lupa, di sini ada namanya Sport, lalu nama saya Yohanes Sunardi, pimpinan gitu ya. Nah, cuma saya merasa sungkan, jadi kenal nggak kenal dia gitu ya. Lama-lama dia bilang, kamu lupa tak? Maksudnya apa Bu? Kamu lah utang aku 200 juta sih. Oh iya? Lupa kamu, ayo sekarang ke ATM. Ambil uangmu bayar. Tuhan langsung ngomong nih, dia mau gendam kamu. Tak bilang gini, Bu, kamu ini gendam saya. Tak? Langsung pucet ya. Dipikir waktu saya, iya itu kena. Gak ngerti kami coba beramal-tama. Karena roh yang di dalam diri saya lebih kuat dari gendam. Mau tepuk tangan buat Yesus. Kalau kau punya roh Tuhan, saya berdoa ya, saya berdoa. Roh Tuhan sudah ada padamu. Siapa yang percaya Yesus itu Tuhan, angkat tanganmu. Berarti engkau punya Roh Kudus. Karena ada orang mengaku Yesus Tuhan tanpa Roh Kudus. Cuma enggak kau aktifkan. Kau bikin dia sedih. Next. Ini gangguan fisik ya. 12 tahun, nanti Anda tanya Pak Petrus, ayatnya saya lupa, tentang gangguan pendarahan. 12 tahun kanker pendarahan. Disembuhkan Tuhan. Ya, lumpuh disembuhkan Tuhan banyak ya, fisik disembuhkan. Next. Bahkan Tuhan bilang yang hatinya hancur, gangguan jiwa, ia menyembuhkan orang yang patah hati, depresi. Jadi Tuhan juga bisa menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Pak, kalau santet, Pak, maksudnya setan-setan gitu, Yesus pernah enggak ngusir? Nah, yuk kita lihat, next. Mereka datang mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit, juga mereka yang dirasui roh jahat. Ya, jadi sudah komplit ya, Tuhan kita sanggup menyembuhkan segala penyakit. Ya. Yang kedua, passwordnya percaya. Anda belum tentu bisa buka handphone saya karena handphone saya ada passwordnya. Password untuk buka handphone itu ada kode-kodenya, tapi untuk mendapat mujizat passwordnya percaya. Passwordnya apa? Oke. Next. Ketidakpercayaanmu kepada Tuhan membatalkan mujizat. Waktu saya khotbah ini banyak yang enggak terima. Tak kasih contoh ya. Petrus itu percaya. Tuhan, kalau engkau Yesus bikin aku jalan di atas air, akhirnya dia berjalan. Ya. Dia percaya. Ketika telinganya dengar mati aku, tenggelam aku. Tenggelam. Telingamu tidak bisa dipakai mendengar dua suara. Iman datangnya dari pendengaran akan firman Tuhan. Imanmu bangkit, kayak gini ya, dengar gini, imanmu bangkit. Tapi ketika engkau mendengar ketakutan, batal mujizatnya. Akhirnya apa? Batal mujizatnya. Jadi ketika dia bisa jalan di atas air, dia sedang percaya. Ketika dia menggunakan telinganya untuk mendengar yang bukan dari Tuhan, batal berjalannya. Sekarang saya bilang, dalam nama Yesus, engkau dan seisi rumahmu sembuh. Besok engkau ketemu doktermu. Sorry ya Pak, penyakitmu enggak ada obatnya. Mati aku. Telingamu boleh dengar yang lainnya. Tapi telingamu khusus juga untuk mendengar kesembuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi ingat ini baik-baik. Kenapa sih orang Kristen itu di sini sembuh, keluar sakit lagi? Karena telinganya kamu campur. Pak, ada ayatnya enggak Pak? Kalau enggak percaya itu batal Pak? Ada. Gini, dulu Yesus itu kan suka menyembuhkan orang
Di sini lumpuh berjalan, buta melihat, terus dia pindah tempat. Suatu ketika di tempat ini tidak ada kesembuhan. Pindah lagi dia ke Kapernaum, sembuh lagi. Lalu pindah sini, tidak sembuh lagi. Pokoknya di tempat ini tidak ada kesembuhan. Ada ayatnya? Ada, ayo kita lihat ya. Next. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat di tempat itu. Kalau gembalamu ini pernah 12 tahun dipakai Tuhan untuk kesembuhan seorang namanya Fion, nanti lihat kesaksian ibadah pertama ya. 12 tahun yang lalu, kanker sebesar ini. Harusnya idiot, sekarang anaknya tumbuh besar, cantik, hebat. Jangan sampai di tempat ini tidak ada kesembuhan. Karena apa? Gembalamu sama, Tuhan Yesusnya sama, harusnya di tempat ini ada mujizat. Jangan sampai ada kata-kata karena ketidakpercayaan di tempat ini tidak banyak mujizat. Siapa yang percaya katakanmu? Tan, saya berdoa dalam nama Yesus. Bukan cuma kesehatanmu, ekonomimu diberkati Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini bahaya loh. Bahaya loh. Saya di Bali dipanggil, Pak Yo kesini. Ada kanker 3 nih. Yang ini meninggal bulan ini, yang ini meninggal 3 bulan lagi, yang ini meninggal 6 bulan lagi. 2 tahun kemudian mereka tidak meninggal. Yang mengerti katakan amin. Kenapa? Karena Yesus hadir di Bali. Masalahnya Tuhan juga hadir di Temanggung. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Cuma kenapa 38 tahun lumpuh sembuh di Bethesda? 38 tahun setia. Kalau malam itu dia enggak di Bethesda sehari aja, capek aku enggak sembuh-sembuh, dia enggak ketemu Yesus. 38 tahun enggak pindah-pindah gereja. Yang tersinggung katakan amin. Ngerti ya saudara? Kalau engkau setia, orang bahasa roh banyak, punya karunia banyak, pinter banyak, yang setia kata Amsal, siapa mendapatkannya? Sembuh enggak sembuh aku ibadah di tempat ini. Semalam saya sudah bahas ini di acara masak ya, saudara harus ibadah di rumah Tuhan. Jangan kena hoak itu, hoax itu. Oh enggak apa-apa, sembahyang di rumah ya ketemu Tuhan kok, beda ya. Di rumah Tuhan ada sukacita. Yuk kita lanjutkan terus. Anda lihat ini ilustrasi. Ilustrasinya apa? Next. Kesembuhan Anda sedang dikunci. Kenapa kok lain disembuhkan saya enggak? Ini ilustrasi ya, Anda perhatikan baik-baik. Jadi Anda dikunci, kesembuhanmu digembok. Bagaimana cara membukanya? Yuk kita kembali ke settingan awal. Kalau Anda punya handphone ada gangguan di setting awal. Next. Nah, yang dipencet yang mana? Coba coba geser kursor. Next. Nah, yang ini ya. Coba diklik next. Nah, ternyata ini saudara. Ya apa sih? Katakan sebelahmu, ya apa sih? Dan yang mau ono takut. Yang percayanya off. Ayo dibener yuk ya. Dibener yuk. Ayo di ono. Coba diklik next. Nah, gini loh. Ini yang benar. Katakan sebelahmu, ini yang benar. Ya, jadi yang percaya di ono. Duh kok belum Pak, belum dicawang itu loh, di bawah ada ketentuan dan syarat yang berlaku sesuai caranya dan waktunya Tuhan. Yang setuju dicawang, next coba. Nah, diconteng gitu. Duh Pak, tapi kok gak sembuh-sembuh Pak. Loh ya, waktunya Tuhan. Next. Sik loading. Sabar ta, katakan sebelum sabar ta. Next.
Nah, tepuk tangan buat Tuhan dong. Jadi ingat, kalau ada sesuatu dalam hidupmu yang belum terjadi, coba dilihat settingannya. Di benak ini. Duh Pak, tidak boleh takut Pak. Boleh, tapi tidak boleh ketakutan. Takut boleh, tidak boleh ketakutan. Pak ada ya, tapi enggak takut itu batal itu. Ada. Mau saya jelaskan sekarang atau tahun depan? Sekarang? Oke, ayo next. Faith, iman. Musuhnya fear, ketakutan. Iman pasti terjadi, yang percaya katakan amin. Ketakutan juga terjadi. Amin? Tidak ada yang amin. Butuh ayat, ayo. Next. Lalu Yesus menjawab mereka, jadilah menurut imanmu. Siapa yang percaya kesembuhan, katakan amin. Angkat tanganmu. Gak usah perlu hikmat salomo, saya tahu di sini terjadi kesembuhan. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa? Terjadilah sesuai imanmu. Duh Pak, katanya ada ayatnya ketakutan. Ada, ayo next. Ayo kita baca ya. 3, 4. Karena itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ojo-ojo anakku gak lulus. Duh toh, gak lulus toh. Karena kau menjadi ketakutan. Kalau kamu khawatir sebentar, anakku ini angel ya. Tapi aku tahu ada Yesus yang mengerti, katakan amin. Ketika dokter bilang penyakitmu enggak ada obatnya, sempat deg-degan, boleh itu. Tapi setelah itu ingat, aku punya Yesus yang hebat. Ini ayatnya jelas saudara, ayatnya jelas. Ayub itu tiap hari berdoa. Ojo-ojo anakku berdosa, ojo-ojo anakku mati. Anaknya mati enggak? Mati. Orang itu yang nulis ayat ini, Ayub. Ojo-ojo anakku dihukum Tuhan, dihukum enggak? Dihukum. Anakmu dosa dihukum Tuhan enggak? Iya, tapi kalau ada seorang bapak hari ini ketemu Tuhan, seisi rumah diselamatkan oleh Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Ngerti ya? Jadi gini loh saudara, Tuhan itu enggak mau kompromi, tapi jangan lupa Tuhan itu juga baik. Dan kalau kau sedang percaya kebaikan Tuhan, itu akan melanda hidupmu hari ini. Tuhan itu keras, tapi hati-hati ya, dia juga lemah lembut. Kalau kau ketok pintu hatinya, Tuhan anakku, Tuhan, waktu itu Nuh bilang, semua mati kecuali kamu. Dia nangis, Tuhan, aku tidak mau, aku mau anakku hidup. Dan Tuhan bilang, pintaanmu angel, Tuhan, Tuhan. Akhirnya dia bilang, anak dan menantumu selamat. Kalau hari ini ada keluargamu yang belum percaya Tuhan, kalau ada anak-anak yang cinta Tuhan, kalau ada bapak-bapak yang cinta Tuhan, anakmu disembuhkan Tuhan semua. Asal percaya. Tidak ada prosedur untuk kesembuhan. Tidak ada. Jangan tersinggung ya, jangan tersinggung ya. Tanda petik ya, jangan ditelan-telan. Dengarkan saya baik-baik, konsentrasi. Hidup kudus itu penting. Tapi bukan syarat kesembuhan. Karena Yesus datang waktu tidak ada kekudusan. Kekudusan itu penting untuk menjaga kesetiaan Tuhan. Bahkan berdoa pun, aku tahu doa itu minta sesuatu, aku tahu itu. Kamu pikir Daniel enggak doa waktu dimasukkan kandang singa? Begitu dia dengar diberitakan Tuhan, dia berdoa mati-matian. Tapi tetap masuk kandang singa. Doamu bisa merubah sesuatu. Tapi doa kelas atas, kasta tertinggi, percaya. Kalau yang baik-baik hilang daripadaku, Tuhan sedang menyediakan yang terbaik buat aku. Kamu pikir aku enggak doa, aku lumpuh, aku ya pendeta, ya ligisi. Tapi ketika aku tahu yang baik-baik itu hilang, aku tetap berdoa. Karena lebih dari doaku, aku tahu, mengenal siapa Tuhanku. Karena itu di antara doamu ada kastanya. Tingkat kepercayaanmu kepada Tuhan
mendatangkan mujizat. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ketika imanmu tidak bisa memindah gunung, kau tahu Tuhan enggak memindah gunung bagiku, tapi Tuhan memindah bumi bagiku. Ketika Yusuf berdoa, mimpi jubahnya bagus, dirobek dan Tuhan izinkan, dia tahu Tuhannya punya jubah yang lebih baik, jubah Perdana Menteri. Kalau dalam hidupmu sekarang sudah berdoa, sudah setia, kau tinggal tunggu waktunya, loading. Kalau Anda beli barang di Tokopedia, namanya gini, Yohanes Sunadi. Barangnya belum datang, kita telepon Tokopedia Center. Kenapa barang belum datang? Tenang, ada kita. Nanti kalau macam-macam duitmu tak kembalikan. Hati kita tenang kan? Tak kasih tahu ya. Kalau namamu sudah ditulis di atas paket hidupmu, Petrus Hadi. Tidak ada orang bisa merebutnya. Yang percaya katakan amin. Duh kok belum datang Pak? OTW. Katakan sebelahmu, OTW. Kamu sama orang dunia aja percaya kok. Tuhan juga punya sistem itu. Tuhan akan ganti berlipat-lipat. Yang mengerti katakan amin. Pak, ada enggak sih ayat Alkitabnya setan itu bisa nunda berkat? Bisa, ada. Jadi setan itu punya kuasa di paket, di tingkat tertentu, dia bisa melawan. Tak kasih contoh ya. Daniel itu pernah berdoa gini, Tuhan, terus Gabriel datang, ngirim berkat, oke, itu Daniel doa, dia ngirim paketnya, di tengah jalan, dihadang sama Persia, stop, nanti Anda baca di Daniel 10 ya, stop, dan Gabriel bingung, tapi Daniel tetap gini, OTW, akhirnya doanya lebih kenceng daripada setan, dan waktu tidak jemu-jemu berdoa, ada perintah lain di surga, Tuhan panggil, Mikael, ahli perangku, sini kamu, bebaskan Gabriel, supaya Daniel gak lama-lama nunggu, Mikael datang, dihajar itu, dan Gabriel datang ngomong gini, sorry ya, agak telat dikit, tapi aku sedang OTW, mau tepuk tangan buat Tuhan? Nanti Anda baca ya, saya bukan berguna. Daniel 10. Itu menyatakan dalam dunia roh, setan tidak bisa ganggu Tuhanmu, tapi dia bisa ganggu malaikatmu. Tapi Tuhan tidak kurang kuat, malaikat setan itu bisa menakutkan dirimu, tapi setan tidak cukup kuat mengganggu Tuhanmu. Penyakit itu cukup menakutkan bagi kamu mungkin. Tapi saya katakan di atas mimbar yang kudus ini, penyakitmu tidak mengkhawatirkan Tuhanmu. Mau tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia masih Tuhan yang bersabda, dia masih Tuhan yang bertata. Dia tidak goncang, kita menyembah Tuhan yang stabil. Ekonomi boleh gak stabil, tapi Tuhan kita stabil. Yang percaya katakan amin. Kemudian Yesus berkata, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Saya agak cepat aja, next. Kalau orang tahu harus berbuat baik tapi tidak melakukan, namanya berdosa. Jadi kalau tahu makan malam itu jangan banyak-banyak, makan malam itu tidak boleh minum manis karena bikin diabetes, selalu ada minum manis, Anda berdoa enggak sembuh-sembuh, bukan tangan kurang panjang, bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan pendengarannya kurang tajam. Firman Tuhan bilang apa? Tapi ada dosa di antara kamu. Dosa apa aku? Dosa makan. Duh Pak, di Alkitab itu ada dosa, maka ada banyak. Salah satunya kejadian pertama, Adam tidak selingkuh. Adam salah makan. Itu dikatakan Tuhan apa? Salah makan ya? Enggak loh, kamu berdosa. Kenapa selama ini enggak ditibarkan? Karena setan menutupinya. Kalau penyembahan enggak bisa dilarang, kalau hidup kudus enggak bisa dilarang, kalau nggak bisa dirayu, selingkuh, nggak mau, dia bilang gini, jeroan itu enak. Yang tersinggung katakan amin. Tadi saya ngomong sama Timothy ini, Timothy kamu hebat, tapi kelemahanmu satu, suka manis.
Dia suruh janji, Senin sampai Jumat, air putih. Anggap aja peraturan pemerintah terbaru. Dan dia janji, oke, kita lihat. Saudara, saya kasih tahu ya, kita harus menjaga kesembuhan dari Tuhan. Sembuhnya enggak ada prosedur, tapi jaganya butuh effort, kemauan, terutama apa? Pengendalian diri. Next, tadi sudah saya jelaskan, nanti Anda lihat lagi, tapi intinya satu, Yesus itu menciptakan manusia, Yesus menciptakan sapi, segalanya, sehingga hewan-hewan itu tidak bertentangan dengan manusia, kecuali di imamat dikatakan Tuhan bilang jangan makan jeroannya. Next, tapi Tuhan tidak pernah menciptakan gula sehingga gula ini berbahaya. Tadi pagi saya bilang gula menciptakan kolesterol, tapi malam ini saya akan ngajar Anda satu sebelum saya tutup. Gula menyebabkan disbiosis. Gula menyebabkan apa? Disbiosis. Ada jalan yang disangka lurus, ujungnya mau. Dia ciptakan gula yang enak, enggak tahu, kebanyakan. Duh kok bisa kebanyakan Pak? Nasi gula, mie gula, es sirup gula. Apalagi kalau Anda minum kopi yang saset. Kalau kopi saset itu gulanya terlalu banyak. Manusia itu perutnya gini ya. Isinya 2 kompi. 1 bakteri jahat, 1 bakteri baik. Kalau yang jahat menang, migrain. Kalau yang jahat menang, pusing. Duh Pak, kok di utak kok pusing ya? Nah itu ya. Kram. Kalau yang baik menang, enak saudara, enteng gitu. Hari ini rasanya semua indah gitu. Bangun tidur, belum ada makanan, suami bisa gini, gak apa-apa mah, gak apa-apa. Masa setahun gak makan gak apa-apa mah. Gitu. Punya jadi baik. Kalau yang jahat menang jadi disbiosis. Nah ini masalahnya. Makanan dan minuman yang asin dan gurih, kalau terbaca tubuh oleh karbohidrat berubah jadi gula. Jadi gini ya, mie kan asin, tapi otak bilang gula, maka walaupun asin jadi gula. Ini masalahnya, Anda makan roti, makan mie, gula. Akhirnya lebih dari 100 disebut diabetes. Jadi bagaimana cara supaya secukupnya Pak? Gampang, ya makan mie minumnya air putih. Yang setuju katakan amin. Amin enggak enak. Yang setuju katakan amin. Gak rela kalian ya. Nasi sama telur. Jadi gini loh, Tuhan itu sudah menciptakan keajaiban. Waktu kejadian dia ngomong gini, Musa kalau mana terus diabetes karena mana itu karbohidrat. Walaupun Tuhan yang menciptakan punya kuasa, tapi Tuhan juga yang menciptakan mana. Dia juga yang menciptakan pankreas. Jangan main-main sama Tuhan. Walaupun Tuhanmu berkuasa, masalahnya Tuhanmu yang menciptakan insulin. Dia bekerja berdasarkan prosedur. Dia langsung kirim burung puyuh. Karena protein itu akan menghambat karbohidrat jadi gula. Yang setuju katakan amin. Tak kasih contoh kedua ya. Elia dikirimi roti. Tapi Elia yang sama dikirim burung yang sama. Daging. Kenapa? Karena daging itu menghambat roti, mencegah Elia diabetes. Pak yang baru perjanjian baru Pak ada. Yesus waktu 5.000 kirim apa? Roti dan ikan. Pak itu kebetulan, enggak waktu ngasih makan 4.000 diulang lagi. Roti dan ikan. Komposisi ini, jadi Anda kalau lihat ada roti lapis, boleh sekali-sekali. Tapi kalau ada milih lemper dan lapis, milih lemper. Kenapa? Karbohidrat ada proteinnya, tidak meningkatkan gula. Yang mengerti katakan amin. Next. Apalagi makanan yang manis. Apalagi ini. Apakah boleh? Boleh. Tapi jangan digabung-gabung. Donat, roti, permen, soda. Sama doa, Tuhan yang memisahkan gelap dan terang. Pisahkan gula ini. Jangan ya. Aduh, gembalamu di luar doain orang sembuh, kamu malah memicu penyakitnya. Next,
Makanan dan minuman yang manis dapat menyuburkan bakteri jahat, ketidakseimbangan mikrobiota, memicu disbiosis. Ciri-cirinya ini, Anda lihat, sakit semua badannya. Lalu apa? Pusing. Lalu gampang lupa. Kalau ditanya orang 3 tambah 3, 6. 6 tambah 6, 12. Sekarang gini, 3 tambah 3, Yesus, 3 tambah 3, disbiosis. Mendadak lupa. Anakmu kasihan. Di rumah tahu, 6 tambah 6, 12, 10 tambah 10, 20. Begitu ujian ini, apa ya Ma, apa ya Ma, apa ya. Begitu keluar ujian, oh iya ya, telat. Hati-hati dengan disbiosis, menghilangkan memori. Ada yang suka disbiosis, siapa tahu? Yang utangnya banyak, imunnya gampang sakit. Lalu tiba-tiba lutut kok sakit ya, lutut kok sakit. Itu karena disbiosis. Banyak ya, macam-macam sampai macam-macam. Next. Tapi Tuhan ngomong gini, maka Tuhan melihat yang dijadikannya itu pada hari ke-6 manusia. Jadilah petang menjadi pagi, sungguh amat baik. Tuhan sudah punya sistem untuk mencegah disbiosis. Namanya dinding usus. Next, Anda lihat. Jadi dinding usus ini mencegah, yang atas Anda lihat. Next. Yang atas itu LPS itu penjahatnya, yang Fe itu zat besi, D itu mencegah sakit, zinc itu mencegah sakit, B itu mencegah kram. Yang baik-baik boleh masuk, yang jahat tidak boleh masuk, namanya dinding usus. Tapi dinding usus ini bisa rusak kalau bom, kamu bom. Dengan apa? Gula. Bum, 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 bum. Pagi nasi pecel, teh anget manis. Selesai makan ditapuk sama donat, pok. sorry. Aduh. Gemes saya ya. Oke. Kadang-kadang saya lupa membedakan saya hamba Tuhan atau ahli gizi. Oke. Jam 10 tiba-tiba OT. Nakasari atau jajan apapun. Jam 12 dia dengar suara Roh Kudus, rawon. Ditutup sama soda gembira. Jam 3 mulai cari lagi, jam 6 makan lagi. Jam 6 malam sudah makan, jam 8 ada tok, beli, panggil. Jam 12 masih makan lagi. Akhirnya dia dinding ususnya bilang, Tuhan, KO aku Tuhan. Bosku gak ngena Tuhan. Next. Permeabilitas usus, namanya dindingnya jebol. Dipicu oleh disbiosis, menyebabkan yang jahat masuk. Kalau yang jahat masuk tinggal milih penyakitnya. Mau apa Anda? Anda kalau makan yang salah, diare paling gampang. Kanker paling berat. Next. Ini loh. Next. Penyakitnya tinggal milih ini loh. Jadi orang bilang makan daging, kanker itu enggak ada. Gula. Kalau Anda makan daging, minumnya air putih, minumnya air jeruk, aman. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Dites ya. Hari ini sampai saya datang lagi, Senin sampai Jumat minum air putih. Yang setuju katakan amin. Amin enggak enak. Sabtu Minggu minum manis. Gitu ya, boleh ya, dikit aja. Tapi malam jangan. Anggap aja peraturan Pemda Temanggung terbaru. Jemaat JKI Sekina Glory, kalau malam minum air, pinter ya. Next, contoh. Timothy lihat ini. Ayam ini protein, dibungkus sama tepung gula. Oke lah. Sekali-sekali pingin ya, kriuk-kriuknya enak. Pak sama kulitnya, boleh. Tapi minumnya, tepung kan gula. Minumnya air putih, aman Anda.
Soda itu gulanya banyak. Ambil lo, nanti pulang beliau di toko soda putih ya. Masuk no, kasih no jeruk nipis. Terus kasih no gula 1 sendok. Pahit 2 sendok. Pahit 12 sendok baru kayak Sprite. Ngerti ya? Ngerti kamu? Gulanya 12 sendok segelas. Duh Pak, saya Natal minumnya 2 botol besar ya. Bertobat. Gulanya berapa itu? Ini juga double gula. Jadi nasi boleh, mie boleh, jangan. Ini tadi ada gambar lain, yang tadi pagi sudah, next. Tuh, ini. Saya bilang tadi ditapuk sama roti ini ya. Roti gula. Ada yang enggak gula? Ada, piringnya. Masa ada makan piring? Anda diberkati Tuhan. Sehat itu bukan untuk kaya, kekayaan dari Tuhan, amin. Tapi sehat bisa menikmati kekayaan yang Tuhan beri. Hujan-hujan begini Anda datang, enggak butuh hikmat Salomo, aku tahu Anda diberkati Tuhan. Masalahnya butuh badan sehat untuk menikmati. Pak gimana terlanjur Pak, sakit Pak, Bapak kotanya telat Pak, saya sudah makan banyak Pak, next, tenang. Ada Tuhan yang menciptakan organ. Memang usus kalau sudah bocor disbiosis, gak ada obatnya. Tapi hari ini kita punya Tuhan pencipta langit dan bumi. Pegang perutmu, saya akan berdoa. Dalam nama Yesus, usus-usus, dinding usus baru. Jemaat akan terima ini dan aku percaya. Sembuh, sembuh, sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, haleluya, haleluya, Yesus Tuhan penyembuh kami, aku percaya mujizat. Aku percaya kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa kesembuhan terjadi. Amin. Kami terima dalam nama Yesus. Amin. Aku percaya terjadi. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.